cat las, contoh ya, las gitu ya, welding per meter pipa gitu ya, per meter pipa gitu ya. Atau kerusakan kerusakan bearing per minggu ya, itulah dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa pergunakan itu. Nah, kalau notasinya biasanya kalau lebih sederhana sih sebenarnya, tapi walaupun nggak mudah diingat ya. Kalau untuk notasinya lebih mudah diingat ketimbang yang binomial gitu. Berarti kita menggunakan X ya, variabel acak, di mana menggunakan distribusi Poisson gitu ya. Nah, si lambda ini yang kita pergunakan rata-rata kejadian gitu ya, yang diketahui gitu ya. Nah, jadi variabel acak X yang berdistribusi Poisson dengan laju rata-rata atau kecepatan atau rata-rata ya terhadap si lambda ini gitu ya, dimana lambda ini apa tadi, rata-rata kejadian per interval gitu ya. Kalau ini kan jumlah kejadian sama dengan n sebenarnya, ini jumlah kejadian. Dan jangan lupa selalu ada K gitu ya. Oke. Jumlah kejadian yang dihitung peluang, jadi bisa 0, 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Si K itu tadi apa tadi, jumlah kejadian yang dihitung peluangnya. Tuh, okay. Ya, sama kita juga ada hitungan nggak gerak sih. Apa tadi? Kita bisa menghitung probabilitasnya juga, dan juga apalagi nilai harapan. Tapi malah lebih simple. Kalau rumusnya malah saya lebih mudah ingat yang Poisson. Jadi untuk rata-rata variabel dimana sama dengan K, gitu ya, dimana untuk setiap peluang terjadi ya kita tekan Euler ya, Euler terhadap lambda ya, dibandingkan dengan K peluangnya faktorial gitu ya, dimana K-nya itu sendiri dengan kemungkinan 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Contoh aja ya, ini kan dasarnya logaritma ini kan ya, kalau kalian ingat Euler ini 2,718 gitu ya. Oke. Nah, kalau nilai harapan untuk si distribusi Poisson itu malah lebih gampang lagi diingat gitu. Kita pakai ini lambda, dan juga variansnya juga bisa ya, variansnya menggunakan rumus yang kurang lebih mirip lah dengan yang binomial gitu ya, mudah. Nah, contoh mudahnya, contoh ini yang gampang aja ya, contoh soal 1. Rata-rata bearing, tadi piston, sekarang bearing rusak per minggu gitu ya, katakanlah 3 pieces gitu ya, sehingga lambdanya 3 kan. Oke. Nah, untuk representasi dari variabel acak itu adalah jumlah bearing rusak per minggu ini deh gitu ya, katakanlah present gitu ya, kita jumlah bearing yang rusak di minggu ini gitu ya. Nah, suruh hitung atau cari peluang tepat 2 bearing rusak gitu ya, contoh aja. Nah, jawab yang gampang ya, tadi kita lihat peluang di mana X-nya adalah 2. Nah, berarti kita tinggal masukkan aja ke rumus kan, di mana X sama dengan 2 jumlah bearing yang rusak ini,
dan hasilnya adalah 3 pieces tadi kan ya, ada 3 pieces bearing yang rusak. Berarti 3 kita pangkatkan dengan 2, di mana Eulernya kita pangkat minus 3 ya. Oke. Nah, kita pakai faktorial 2 ya, dari 2 bearing yang rusak. Nah, ini berapa? 9, lalu ini saya nggak tahu, kalian hitung. Nah, ini kan berarti 2 kali 1 kali gitu kan. Oh, apa nih? Sorry, nggak pakai 0, 1 ya. Iya, tetap pakai 0, sorry. Nah, ini berarti 2 nih bawahnya nih kan. Saya nggak tahu atasnya berapa, kalian hitung, berarti yang bawahnya 2 kali 1 ini, berarti 2 ini ya, 2 kan. Nah, nggak tahu hasilnya berapa, kalian hitung faktorialnya. Nah, berarti kita bisa dapat itu peluang tepat bearing rusaknya berapa, gitu interpretasinya, gitu, dengan berapa persen hasilnya, dikalikan, jangan lupa 100%. Nah, inilah. Jadi kesimpulan ada berapa persen kemungkinan tepat 2 bearing rusak. Oke. Contoh aja gitu ya. Untuk yang distribusi Poisson gitu ya. Untuk distribusi mana lebih mudah sih sebenarnya gitu ya. Ya, yang binomial juga nggak sulit, cuma kan ini aja rumusnya harus diperhatikan dan juga pengaplikasiannya. Oke, saya lanjut ke yang ketiga, apa tadi? Distribusi normal gitu ya. Nah, ini kalau distribusi normal itu sebenarnya seperti saya pernah informasikan di pertemuan kita yang pertama. Ini merupakan distribusi kontinu yang kita nanti mempelajari pada waktu pertemuan kita mempelajari hipotesa, uji hipotesa gitu. Sekarang belum, tapi minimal saya udah informasikan dari sekarang. Ini kita bicara distribusi kontinu, simetris ya, bentuknya simetris dari lonceng gitu ya. Dari lonceng atau datanya bentuknya biasanya gini, bentuknya lonceng. Distribusi nanti kita pelajari pas ada uji hipotesa gitu ya nanti. Nah, kita juga bisa menghitung menggunakan parameternya adalah rata-rata gitu ya. Rata-rata, sebentar, masukin parameter apa sih tadi ya, rata-rata ya, pakai rata-rata juga, lalu standar deviasi sama gitu ya. Nah, kalau kita buat notasi yang kita pergunakan sama lebih yang mudah juga sih ya. Variabel acak ya, dimana menggunakan distribusi normal ya, yang parameternya adalah rata-rata dan juga deviasi standar gitu ya, atau standar deviasi sama aja, dimana variabel acak X dia berdistribusi normal dengan rata-rata ya, parameternya adalah rata-rata dan variasi dari standar deviasi gitu ya, ini rata-rata ya. Nah ini kalau di distribusi normal itu sebentar distribusi saya nggak masukin ya. Oke, kalau distribusi normal itu ada fungsi kepadatan ya, probabilitas yang bentuknya lonceng tadi. Lalu kita juga bisa mengaplikasikan z-score ya. Ini sebagai standarisasi nih, kita ada rumus sendiri, kita menggunakan tabel Z
ya, kita menggunakan tabel Z. Ini mungkin kita lihat dulu contohnya di pertemuan kita yang ke berapa ya, mungkin nanti saya tambahkan di pertemuan yang ke-11 saja ya, karena harus pakai tabel. Saya belum menyiapkan tabelnya, tabel Z-nya gitu, karena harus ada kita pakai tabel Z itu. Nanti saya kasih contoh di bukan pertemuan yang ke-10, di modul kita yang ke-10 gitu ya, karena pada waktu kita mau menggunakan kita mau memperhitungkan dengan menggunakan tabel distribusi normal, menggunakan tabel Z tadi ya, kita harus mempersiapkan satu datanya dan juga tabelnya yang mana mau kita pakai gitu ya. Cuma saya belum persiapkan itu, tapi saya coba kasih contoh satu aja, nanti biar jadi ini saya, jadi catatan saya jadi modul berikutnya ya. Contoh deh, contoh coba tadi ngomongin piston sudah, lalu bearing mesinnya poros, kita coba pakai poros. Contoh poros di mana diketahui ada 20 mm ya. Lalu sebentar, poros itu apa ya speknya ya? Oke, katakan ini, datanya ini dulu, rata-rata dulu ya, sama standar deviasinya dulu saya tulis 0,02 mm, lalu porosnya katakan rata-rata ini ya, kita tahu ya, dibentuk ini informasi mengenai porosnya itu. Lalu coba speknya